teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia dimanapun berada. Sebelumnya, saya mau ngucapin terima kasih nih atas antusiasme teman-teman untuk mendaftar dan juga mengikuti acara Wallipop Kulwap bersama dengan kita, yang temanya kali ini adalah biar nggak galau saat masa depan masih blur. Ini menarik sekali teman-teman. Saya harap teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai untuk bahan diskusi kita ya. Dan saya juga terima kasih kepada tim Wallipop karena sudah berkenan memberikan kepercayaan lagi kepada saya untuk yang ketiga kalinya menjadi pemateri Kulwap. Semoga materi ini nanti bisa bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah guys, sebelum masuk kepada materi, tentunya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu ya, supaya teman-teman kita bisa saling kenal. Dan teman-teman, nama saya Nani Tri Rahayu. Saya background dari S1 Psikologi ya, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan di sini juga saya aktif sebagai content creator, saya sebagai hipnoterapis juga, mentor psikologi dan juga founder dari platform bernama Psikologi Rasa. Kalau teman-teman mungkin ada yang follow atau yang belum follow, boleh juga mampir ke Psikologi Rasa. Dan kita akan mulai saja langsung kepada topik pembahasannya, tidak berlama-lama ya. Saya pengen tanya nih, pernah nggak sih kamu atau teman-teman ngerasa galau nih soal masa depan? Kadang mungkin ada muncul juga rasa insecure karena ngerasa tertinggal dari orang lain. Atau ada overthinking gitu ya, overthinking, lalu juga mungkin ada kondisi sering membandingkan diri. Pernah nggak sih kamu berada di kondisi itu? Nah, kalau misalnya pernah ngalamin salah satunya, atau mungkin sekarang ini lagi mengalami kondisi itu, tenang guys, itu manusiawi ya. Sebetulnya kondisi dimana kita mungkin sering overthinking, kemudian seperti berada di banyak persimpangan gitu ya, rasa-rasanya tuh kayak berada di banyak persimpangan jalan, banyak pilihan yang membuat kita jadi bingung. Dalam psikologi itu biasa kita sebut quarter life crisis ya. Quarter life crisis mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali ini dengar, atau mungkin ada yang sudah tidak asing. Kita akan bahas lagi. Nah, menurut Robbins dan Wilner, quarter life crisis ini adalah sebuah fase krisis yang umumnya terjadi pada usia 20 sampai 35 tahun. Ketika seseorang mengalami kondisi kebingungan, kecemasan, keraguan, dan mungkin ada tekanan terkait masa depan, identitas diri, karir, hubungan maupun tujuan hidup. Kompleks rasanya ya. Dan kabar baiknya kalau teman-teman ngalamin hal itu hal yang manusiawi seperti yang saya sampaikan tadi. Dan teman-teman, kamu nggak sendiri. Kamu nggak sendiri teman-teman, karena di sini saya akan menyajikan sebuah data fakta riset yang menunjukkan bahwa pertama, survei LinkedIn tahun 2017 sekitar 75% usia 25 sampai 30 tahun mengalami quarter life crisis. Penyebab utamanya adalah pertama, 61% kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai minat. Nah, kemudian yang kedua, 48% tekanan karena membandingkan diri dengan teman yang dianggap lebih sukses. Nah, yang nomor 2 ini saya rasa sangat relate sekali, apalagi di dunia digital ya, di mana banyak orang seperti atau seolah-olah berlomba-lomba menunjukkan pencapaiannya. Sehingga itu kadang-kadang pada internal seseorang dirasa cukup mengganggu, dan akhirnya muncul nih kondisi membandingkan diri dengan teman sebayanya atau teman-teman yang mereka lihat sudah lebih sukses nih dari aku gitu. Penelitian selanjutnya oleh Agustina tahun 2022 di Indonesia, 98% dari 125 partisipan mengalami quarter life crisis. Faktor yang paling banyak dirasakan, 82% tekanan keuangan yang tidak stabil, 79% merasa tidak layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, 65,6% tertekan oleh tuntutan hidup orang dewasa. Ini sebuah riset data fakta yang ada di lapangan. Jadi teman-teman kalau misalnya
saat ini lagi ngalamin kondisi tadi ya, banyak kebimbangan, rasa cemas, overthinking, itu hal yang manusiawi. Itu hal yang manusiawi. Dan kabar baiknya kondisi ini kita bisa lalui kok. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ditambah lagi ya guys ya, teman-teman, bahwa di tahun ini dan kita berada di kondisi digitalisasi, di kondisi semua serba digital, semua serba sosmed, TikTok, Instagram, YouTube, dan semuanya, orang seolah-olah menunjukkan highlight tentang dirinya yang terbaik. Misalnya kayak ada orang punya mobil baru diposting, gaji yang fantastik diposting, dan semuanya yang isinya pencapaian hidup. Satu sisi itu baik karena untuk dirinya sendiri mungkin itu hal yang bisa dibanggakan. Tetapi kadang-kadang pada orang yang sedang struggle dengan kehidupannya, itu membuat dia jadi membandingkan diri dengan apa yang dia lihat di sosmed. Betul nggak sih teman-teman? Relate kan ya? Mungkin ini terjadi hampir di semua orang, rasanya jadi membandingkan diri. Dan itu pun pernah terjadi pada saya gitu ya, terlalu banyak scroll, sampai akhirnya FYP itu isinya orang-orang dengan mungkin pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Saya pernah juga mengalami kondisi quarter life crisis di mana kayak, kok aku stuck di sini. Tapi itu bisa kita atasi. Nah, makanya di video ini saya akan share bagaimana tipsnya biar kita nggak mudah membandingkan diri, biar kita bisa fokus kepada tujuan hidup, gitu. Nah, teman-teman, kadang-kadang tuh ya, yang tampak di sosmed, yang kita sering lihat di sosmed, itu misalkan nih, ada teman seusia yang menikah duluan. Misalnya ada orang posting foto beli rumah baru, alhamdulillah beli rumah baru, traveling ke luar negeri. Atau misalnya yang posting baru lulus CPNS, BUMN atau apa gitu ya. Ada tipe-tipe orang yang ketika melihat postingan itu dia ikut berbahagia, alhamdulillah temanku, alhamdulillah orang itu beruntung sekali ya. Tapi ada juga tipe yang kedua, ketika melihatnya tuh matek di hati gitu ya, matek. Teman-teman tahu gak sih, kayak apalagi kondisinya misalkan dia lagi struggle gitu, lagi lamar kerja, atau mungkin lagi mengalami kondisi kegagalan, melihat pencapaian-pencapaian itu rasanya kayak hati sedih, jadinya cemas, jadinya kayak itu tadi ya, kembali lagi balik lagi adalah membandingkan diri. Nah, padahal teman-teman, saya ingin di sini kita saling menyadari atau refleksi lagi bahwa semua yang tampak di sosmed mungkin 30 detik, 1 menit, ataupun sekedar foto-foto membahagiakan itu adalah highlight dari kehidupan seseorang yang memang ingin ditampilkan. Yang tidak tampak di layar HP adalah mungkin struggle dia, bagaimana dia mencapai kondisi itu, ya kan? Begadangnya dia belajar setiap malam untuk mencapai lulus di suatu perusahaan tertentu. Mungkin ada utang ya yang dia tidak share ke publik. Ketakutan yang mereka rasakan ya, atau mungkin ada air mata yang disembunyikan. Dan yang pasti teman-teman, di setiap kehidupan jiwa manusia ada selalu ujian lain yang itu tidak diposting mungkin. Nah, ini yang sering kali juga saya jadikan refleksi ketika misalkan saya melihat kebahagiaan orang lain mulai agak mengusik kedamaian diri saya selalu akan melihat bahwa oh oke, ya Allah, setiap orang pasti ada ujiannya, dan terima kasih sudah kasih lihat kebahagiaan orang lain. Aku pun siap dan aku pun layak ya Allah mendapat kebahagiaan itu gitu. Dan kita doakan balik. Kadang-kadang kita perlu untuk melihat dari POV yang positif. Nah, semoga teman-teman bisa menangkap apa yang saya sampaikan di sini ya, untuk reminder ke diri saya sendiri dan juga ke kita semua. Artinya teman-teman, apa yang kita lihat di sosial media itu hanya highlight. Highlight itu adalah sesuatu yang memang ingin ditampilkan supaya orang lain tuh lihat, atau mungkin itu personal branding orang tertentu ya kan. Jadi itu bukan real life, hanya sebuah potongan cerita, bukan keseluruhan cerita. Setiap orang punya 24 jam setiap hari. Kalau yang diposting itu 30 detik, 1 menit, atau foto yang paling membahagiakan, itu adalah highlight dia yang memang pengen di-share. Kondisi dia lagi nangis-nangisnya di rumah, dia lagi struggle-nya seperti apa, itu yang kita tidak tahu. Makanya penting sekali untuk kembali lagi kita refleksi bahwa
setiap orang ada ujian. Setiap orang pasti mengalami kondisi struggle-nya masing-masing. Itu akan membuat mindset ini akan membuat kita jadi kembali bersyukur bahwa oh oke, ternyata Allah Tuhan kasih kita di titik ini memang eh, yang apa ya, posisi terbaik yang memang Allah sedang kasih. Kadang perlu seperti itu. Maka penting sekali di sini teman-teman, saya ingin mengajak bahwa kita tidak boleh menjadikan highlight orang lain sebagai perbandingan hidup. Itu akan sangat tidak adil sekali. Karena apa? Karena garis start kita berbeda, itu tadi ya. Background keluarga, budaya, kesempatan, dan lain-lain, kita berbeda dengan mereka. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian langsung nih, kira-kira bagaimana sih caranya untuk membatasi kebiasaan membandingkan diri? Atau apa sih rem yang kita perlu punya gitu kan? Ya, tentunya teman-teman pasti ingin tahu apa yang bisa kita lakukan setelah tahu nih bahwa ternyata oke, highlight kehidupan orang lain itu macam-macam. Setiap orang yang menampilkan kebahagiaannya mungkin itu distraksi supaya dia tidak sedih berkepanjangan dan seterusnya. Lalu apa rem yang kita bisa punya supaya kita bisa membatasi kebiasaan membandingkan diri? Karena teman-teman, ternyata semakin kita bandingkan diri kita yang berharga ini dengan orang lain, akan semakin membuat kita kecil, kerdil, dan rasanya stuck. Padahal lihatlah, kita bisa bangun pagi jam 5 subuh aja, misalnya pagi mau mandi, pagi mau berangkat kerja dengan semangat, itu juga sebuah pencapaian. Kadang kita lupa dengan hal-hal kecil ini, ya kan? Nah, kita langsung lanjut aja nih. Oke, jadi apa yang kita bisa lakukan? Nah, yang kita bisa lakukan sebetulnya hal-hal sederhana untuk menghadapi kondisi-kondisi cemas, kondisi overthinking ini ya. Pertama tentunya tidak lain dan bukan adalah ibadah tepat waktu. Mari kita bismillah mendisiplinkan ibadah kita tepat waktu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan juga sedekah amal. Karena apa yang kita keluarkan keluar yang memberikan efek kebahagiaan untuk orang lain, itu juga akan balik lagi energi positif itu teman-teman. Kemudian nih, self-awareness. Sadari, setiap kali kita mulai ingin membandingkan diri dengan orang lain, saat itu juga coba nafas pelan, sadari, oke, garis start saya itu beda dengan mereka, gitu ya. Lalu lakukan penerimaan diri. Penerimaan diri yang seperti apa? Misalnya kita ngerasa bahwa wah, dia kok hebat sekali ya, bisa punya rumah di usia muda, dia bisa punya mobil keren banget, sedangkan aku baru gini-gini aja. Kita lakukan penerimaan diri. Oke, saya mulai aja mungkin baru di usia sekian. Dia kalau dilihat-lihat lagi orang tuanya memang sudah memberikan modal, sedangkan saya tidak, misalnya gitu ya. Kemudian pokoknya kita bisa cari hal-hal yang bisa disyukuri, walaupun itu hal-hal kecil. Dengan begitu, itu akan membuat diri kita merasa kembali beruntung lagi. Nah, itu kita harus melakukan penerimaan diri, ya. Jadi pisahkan hal-hal yang kita bisa kontrol dan yang tidak bisa dikontrol. Itu penting sekali juga teman-teman. Kemudian tingkatkan self-love. Syukuri itu tadi ya hal-hal baik dan usahakan kita dalam kondisi bahagia. Gimana maksudnya? Self-love. Mencintai diri sendiri. Kita harus melakukan afirmasi positif, misalnya wahai diriku, kamu berharga, kamu berhak bahagia, dan seterusnya. Hindari menyalahkan diri atas hal-hal yang mungkin memang kita pernah keliru. Jadi kalau kita salah, tidak perlu kita untuk menghardik diri sendiri berlebihan, karena itu akan semakin membuat kita jadi tertinggal. Tapi yang lebih penting adalah belas kasih ke diri sendiri. Terima kasih wahai diriku sudah mau mencoba, nggak apa-apa tadi gagal, besok kita coba lagi ya, gitu. Kemudian syukuri apa yang bisa kita dapat di hari ini. Misalkan, saya masih bernafas lega, alhamdulillah. Saya masih bisa makan enak misalnya, saya bisa jalan-jalan, bisa tidur pulas. Itu syukuri dulu hal-hal itu teman-teman. Karena penting sekali untuk menjaga energi kita tetap dalam kondisi positif. Sekalipun misalkan mungkin lagi ada sedikit kekurangan, ada sedikit hambatan, coba usahakan energi kita
Jangan dipakai untuk mengeluh ataupun untuk membandingkan itu tadi ya. Karena itu nanti semesta akan menghadirkan kondisi-kondisi sulit. Tapi beda kalau kita bawa kondisi kita pada rasa bahagia. Misalkan lagi ada ujian kecil nih, kita boleh untuk mengakui, ya Allah, saya akui saya sedih hari ini. Ya Allah, saya akui saya marah, misalnya. Saya sudah nyoba beberapa kali masih gagal. Tapi makasih ya Allah, dengan ini saya belajar. Saya jadi tahu mana yang harus saya perbaiki. Nah, itu adalah cara kita bisa mengembalikan energi dalam kondisi bahagia. Karena kalau kita jaga energi dalam kondisi bahagia ini, teman-teman, maka semesta akan menghadirkan kemudahan-kemudahan dan keberlimpahan lainnya. Percaya deh, coba nanti bisa dicoba. Coba nanti bisa teman-teman praktikkan. Kemudian ya, tidur cukup, makan sehat, olahraga rutin, ini penting sekali ya. Tidak perlu saya jelaskan karena teman-teman sudah tahu bagaimana caranya. Lalu istirahat tanpa rasa bersalah. Kenapa ini menjadi penting? Seringkali teman-teman kita itu terburu-buru dalam banyak hal seolah-olah sedang dikejar oleh deadline. Kita harus gosok gigi buru-buru, minum buru-buru, makan sampai rasanya nggak menikmati rasa makanan dan banyak hal lagi. Bukan karena ada orang yang benar-benar sedang mengejar, tapi kita seolah-olah sedang berlomba dengan sesuatu yang kalau disadari lagi, tidak ada loh yang ngajak lomba, gitu kan. Nah, itu kita bisa istirahat tanpa rasa bersalah, dicoba. Karena misalnya lagi duduk santai bersandar, ya oke, mindfulness. Benar-benar merasakan betul apa yang sedang kita kerjakan saat ini, apa yang sedang kita misalnya istirahat, ya oke, nikmati apa yang sedang kita lakukan saat ini, gitu. Ya, semoga teman-teman memahami ya apa yang saya sampaikan ya. Oke. Lalu cari circle yang suportif. Nah, ini penting sekali karena energi itu menular, tuh ya, teman-teman. Energi itu menular. Kalau kita berteman dengan seseorang yang mudah mengeluh, mudah pesimis, mudah menggosip, ya kita siap-siap saja energi itu akan sedikit banyak akan terasa. Tapi kalau kita mulai filter lagi, orang-orang mana yang kira-kira cocok untuk saya jadikan teman, mana orang-orang yang hanya cocok untuk saya sapa secukupnya, itu nanti yang akan berpengaruh dalam hidup kita. Energi itu menular. Maka teman-teman yang mengikuti komunitas dan join di acara-acara Wallipop secara rutin, itu keren banget. Ini juga salah satu circle yang positif ya. Lalu membatasi media sosial. Seperti apa ya? Kita bisa atur kira-kira jam berapa sampai jam berapa, atau batas waktu sehari untuk bermain sosmed. Kira-kira berapa jam aja sih bagusnya gitu ya. Atau kita bisa skip nih hal-hal yang ketika dilihat itu membuat hati merasa tidak nyaman. Kita bisa skip, kita bisa blokir ya. Dan pilihlah, konsumsilah tontonan-tontonan yang membuat hati semakin merasa hidup gitu. Dan juga semua hal positif lainnya. Oke, teman-teman bisa pilih sendiri apapun hal positif yang itu tidak merugikan diri, tidak merugikan orang lain, tidak merusak sesuatu, lakukanlah. Gitu. Nah, selanjutnya apa sih yang perlu dihindari? Doom scrolling atau kebiasaan menggulir layar tanpa henti. Sebetulnya kalau yang digulir itu adalah konten-konten positif ya. Kemudian konten-konten yang menambah insight, itu tidak masalah. Tapi lagi-lagi perlu dibatasi juga teman-teman. Nanti ternyata nggak sadar udah seharian nih scroll sosmed, jadinya nggak produktif. Nah, doom scrolling ini teman-teman bisa filter juga konten-konten yang nggak oke, konten-konten yang bisa memicu semangat bertambah, itu bisa dipilih sendiri. Karena FYP dari beranda kita itu kan mengikuti mana tontonan yang kita tonton sampai selesai gitu kan. Satu ditonton sampai selesai, nanti bermunculan lagi tema-tema atau topik yang sejenis gitu. Nah ini dia, skip, blokir, hindari konten atau akun yang memicu rasa tidak cukup di dalam diri kita. Nah, lalu hindari juga begadang. Tanpa disadari kita seringkali menjadi manusia yang perfeksionis, pengennya itu 99,9% harus berhasil dalam semua hal. Nah ini yang membuat kita
rasa-rasanya seperti dikejar sesuatu untuk perfect. Padahal sebetulnya nggak ada orang lain yang menuntut untuk sesempurna itu, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Tuhan. Kemudian juga yang perlu dihindari adalah menunggu mood baru bergerak. Kayak misalnya kita menjadikan alasan dasar malas, aduh aku tuh memang pemalas sih ya, makanya nggak bisa. Nah itu kita sama dengan kita sedang menyabotase diri kita, melabel diri kita sebagai orang yang malas. Padahal sebetulnya nih, walaupun dalam kondisi malas, sebetulnya kita tetap bisa gerak, kita tetap bisa mencuci piring, bisa tetap makan ya, bisa tetap jogging dan seterusnya. Jadi usahakan kita nggak perlu menunggu mood baik baru gerak, tapi justru dengan gerak itulah yang akan memperbaiki mood gitu. Dan juga semua hal negatif lainnya kita perlu hindari. Lalu selanjutnya adalah bagaimana caranya mengubah overthinking ini menjadi sebuah action dan untuk menghindari burnout. Apa itu burnout? Yaitu sebuah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan juga mental akibat stres berkepanjangan. Sadar nggak sih teman-teman, overthinking itu adalah sampah pikiran isinya. Sebetulnya kita berpikir itu sangat dibutuhkan, boleh, tapi kalau sudah overthinking, namanya over itu sudah sangat mengganggu ya. Overthinking ini banyak yang isinya asumsi tapi tidak terjadi, dan seringkali kita percaya dengan overthinking ya. Padahal kabar baiknya kita itu bisa loh membuat skenario terbaik apa yang pengen kita capai gitu, supaya overthinking ini pelan-pelan menurun bahkan hilang dan lenyap. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi manusia yang burnout? Kita mungkin kalau membiarkan overthinking itu lama-lama akan bikin stres yang berkepanjangan dan tidak diatasi, akan menjadikan kita jadi burnout. Kalau sudah burnout rasanya malas semuanya, kita nggak pengen ngelakuin apa-apa, hilang motivasi, dan itu akan lebih tidak menyenangkan lagi. Maka ada beberapa tips ya yang bisa dilakukan. Pertama, teman-teman catat, journaling ya. Pertama adalah journaling. Kalau banyak overthinking yang muncul, ambil buku, tulis semua kekhawatiran, ketakutan, apa saja secara detail. Nggak harus bagus menulisnya, karena tulisan itu hanya teman-teman sendiri yang baca. Dan juga akui emosi yang muncul, misalnya, ya Allah, saya akui saat ini saya sedih, saat ini saya khawatir, saya takutnya nggak bisa dapat misalkan pekerjaan yang layak dan seterusnya. Akui dulu emosi itu. Semuanya ya, diakui dan ditulis semua kekhawatirannya. Lalu yang kedua adalah urutkan kembali skala prioritas ya. Maksudnya seperti apa? Misalnya teman-teman di kepala ada banyak sekali rencana misalkan pengen daftar kerja A, pengen jadi afiliator, pengen jual produk digital dan sebagainya, banyak sekali di sini, tapi tubuh kita akhirnya stuck, berhenti, nggak ngelakuin apa-apa. Nah di situ silahkan ditulis kembali mana-mana yang kira-kira bisa dilakukan dalam waktu dekat, ditulis dari angka 1, 2, dan seterusnya, lalu dipecah untuk mencapai angka 1 ini. Misalnya untuk jadi afiliator, apa step yang saya bisa lakukan? Oh, ikut kelas afiliator misalnya. 2, oke, mulai tag video. 3, ngumpulin produk yang saya punya untuk dibikin video ini misalnya, ini contoh, dan seterusnya. Dengan kita menguraikan isi kepala itu di buku, di tulisan, di gambar, otak kita akan lebih mudah untuk bekerja. Kalau tidak ditulis, itu semua hal rasanya kayak harus selesai di satu waktu dan akhirnya kita burn out di situ. Maka silahkan teman-teman tulis ya, tulis semua isi kekhawatiran, semua rencana, baru dipecah lagi. Ini step by stepnya apa yang bisa saya lakukan. Nah itu penting sekali itu teman-teman. Lalu setelah itu adalah yang ketiga, lakukan manifesting dan afirmasi positif ya. Manifesting dan afirmasi positif. Apa itu manifesting? Apa itu afirmasi positif? Sedikit saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa manifesting ini adalah kita memvisualisasikan, membayangkan
merasakan apa yang kita pengen capai. Misalnya, bulan ini saya pengen dapat uang 5 juta tambahan misalkan. Bayangkan, visualkan dengan jelas dan nyata. Apa kira-kira? Kita tidak perlu memikirkan, mustahil sih, kan aku masih nganggur misalnya. Karena kalkulator Allah Tuhan kita itu tidak ada yang mustahil, tidak bisa dikalkulatorkan seperti hitungan manusia. Kita munculkan rasa bahagianya, rasa layak, kita munculkan rasa pantas di dalam hati. Manifesting itu penting sekali teman-teman. Dan afirmasi positif, misalnya, saya penuh keberlimpahan, saya siap menerima income sekian rupiah misalnya, saya berharga, saya berhak bahagia, dan seterusnya. Nah teman-teman, ini penting sekali untuk menjaga pikiran kita tetap positif. Itu contoh ya, misalnya pingin punya HP baru, coba teman-teman bisa lihat di Google HP apa yang dipinginkan. Lihat dulu aja nggak masalah, karena bermimpi itu bebas ya. Bermimpi itu nggak ada yang membatasi. Jangan sampai hari ini kita belum mendapatkan kondisi ideal tertentu, tapi di mimpi juga kita batasi. Karena mimpi itu bebas teman-teman. Kita bisa untuk mencapai keinginan apapun dan memvisualkan. Semakin jelas dan semakin nyata, lihat. Sebentar lagi keajaiban semesta itu akan mendukung apa yang kita visualkan di kepala. Apa yang kita ngerasa layak dan pantas dapat itu, semesta akan mendukung. Nah, kemudian aksi dulu ya, dan upgrade skill. Gak usah nunggu misalnya kesempurnaan itu di angka 90%. Gak usah. Misal ada rencana, oke, saya pengen jadi afiliator. Apa yang saya butuhkan ya? Oh, kamera bagus, beli background untuk untuk bikin video, beli mikrofon. Itu kelamaan teman-teman. Silahkan langsung take video, ambil produk apapun yang ada di hadapan kalian, langsung di-upload. Nanti sambil jalan sambil dibeli gitu ya. Itu contohnya afiliator. Kemudian, nah ini bisa diadopsi dalam banyak hal lainnya gitu. Teman-teman silahkan bisa mencoba. Upgrade skill. Kalau dirasa kurang percaya diri, aku kan komunikasinya sulit ya, aku ngomong aja belibet. Nah, jangan berhenti di situ. Overthinking akan suka dengan orang yang dia suka memutar-mutar masalah. Tapi di situ kita hentikan dan kita cari tahu. Oke, saya perlu cari kelas free yang memberikan tips-tips komunikasi percaya diri gimana caranya, atau cari ke YouTube, itu dipelajari. Dan lagi-lagi silahkan ditulis, supaya otak kita itu akan lebih terstruktur. Nah, gitu ya. Upgrade skill. Action dulu dan upgrade skill. Lalu lakukan hobi dan rilis stres positif. Apapun hobinya, yang penting positif, yang penting hobi itu baik, silahkan dilakukan. Lalu biasakan apresiasi progres sekecil apapun dan stop menyalahkan diri. Ini penting sekali. Apresiasi progres apapun. Misalnya hari ini teman-teman sudah selesai mendengarkan video dari Wolipo, itu diapresiasi. Itu bagian dari kita sedang menapaki kesuksesan. Dari sini teman-teman dapat insight, alhamdulillah, insya Allah. Kemudian nanti melakukan aksi-aksi lainnya. Siapa yang tahu kalau ini menjadi sebuah jalan rezeki dan kesuksesan yang ternyata didapatkan. Maka apresiasi apapun. Ketika kita di situ mengapresiasi diri, maka motivasi itu akan selalu tumbuh. Dan stop menyalahkan diri. Daripada kita salah-salahin diri kita yang berharga ini, mendingan kita evaluasi. Oke, kemarin ada kelirunya nih, kita tulis, besok aku coba lagi lah. Berarti yang perlu diperbaiki adalah bagian ini. Nanti dicoba lagi. Oke, lalu kemudian teman-teman fokus kepada tujuan hidup. Bisa ditulis lagi supaya kita itu bisa mudah mencapainya. Untuk reminder kita, oh tujuan hidupku ini, gitu ya. Menuju step ke sana apa nih? Kalau kebahagiaan orang lain kamu tonton terus-menerus dan hatimu semakin ngerasa mungkin iri dan seterusnya, hal-hal yang kurang positif, maka skip. Tidak perlu ditonton, ya. Akan lebih baik kalau misalnya melihat kebahagiaan orang lain, kita ucapkan di dalam diri, ya Allah terima kasih sudah memberikan atau sudah kasih lihat kebahagiaanku di masa depan pada orang itu. Aku juga siap, aku juga layak, aku juga pantas ya Allah mendapatkan kebahagiaan seperti dia.
bahkan lebih dari itu, aku juga siap ya Allah. Makasih ya Allah sudah meminjamkan rasa bahagia dengan cara aku melihatnya. Nah, itu akan membuat kita punya motivasi, punya semangat hidup. Oke? Lalu teman-teman lakukan semua hal positif lainnya. Nah, ini adalah tips singkat, simple yang teman-teman bisa praktikkan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan teman-teman, kita akan diskusi ya. Sudah cukup. Sebagai penutup, saya ingin kita sama-sama menyadari teman-teman bahwa seringkali overthinking itu membuat kita hanya sibuk memikirkan hidup. Dan tanpa sadar sebetulnya kita tidak menemukan solusi ya. Ketika kita membiarkan overthinking itu, kita hanya sibuk memutar-mutar masalah di kepala, tapi tanpa disadari waktu terus berlalu dan kita nggak dapat solusi. Nah, kalau kita memilih action, disitulah petualangan sukses itu kita sedang tapaki. Karena teman-teman lebih baik salah saat mencoba, lalu belajar, daripada kegagalan total kita karena nggak pernah kita mulai. Jadi itu ya guys ya. Insya Allah video ini bermanfaat dan terima kasih teman-teman sudah melihat, sudah menonton, sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di kesempatan baik lainnya dan saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dalam menyampaikan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.